Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran ekonomi kelas 11. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi inflasi. Pada materi inflasi ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian inflasi. Yang kedua, jenis-jenis inflasi. Yang ketiga, bagaimana cara menghitung inflasi. 4. Dampak inflasi. Yang kelima, bagaimana cara mengatasi inflasi. Kita akan membahas apa yang dimaksud dengan inflasi. Terlebih dulu kita akan memperhatikan ilustrasi berikut ini. Kita ke pasar, hari Senin harga minyak goreng 15.000, hari Selasa 16.000, hari Rabu 17.000, hari Kamis harga kembali normal 15.000. Berdasarkan ilustrasi tersebut, apakah itu sudah bisa dikatakan dengan inflasi? Kenaikan harga barang atau jasa bisa bersifat sementara atau berlaku secara terus-menerus. Ketika kenaikan harga barang dan jasa berlangsung secara terus-menerus dalam waktu yang lama dan terjadi pada hampir semua barang, itu baru bisa dikatakan sebagai inflasi. Tapi, kalau kenaikannya hanya bersifat sementara dan hanya pada dua atau satu jenis barang saja, itu belum bisa dikatakan sebagai inflasi. Inflasi kebalikannya sama dengan deflasi. Deflasi adalah penurunan harga secara terus-menerus. Jenis-jenis inflasi bisa kita bedakan. Pertama, berdasarkan tingkat keparahannya. Yang kedua, berdasarkan penyebabnya. Yang ketiga, berdasarkan sumber. Sekarang inflasi berdasarkan keparahannya ada 4. 1. Inflasi ringan. Inflasi ringan ini berkisar dari di bawah 10%. Inflasi sedang berkisar 10 sampai 30%. Inflasi berat antara 30 sampai 100%. Inflasi berat ini pernah terjadi pada tahun 1998, yaitu pada saat krisis moneter mencapai 77%. Yang keempat, hiperinflasi. Hiperinflasi berkisar di atas 100%. Ini pernah terjadi pada tahun 1965. Pemerintah melakukan pemotongan nilai rupiah atau senering dari 1.000 menjadi 1 rupiah. Pada saat itu inflasi mencapai 600%. Inflasi berdasarkan penyebabnya ada 2, yaitu inflasi karena kenaikan permintaan. Kenaikan permintaan terkadang tidak dapat dipenuhi oleh produsen. Harga-harga akan cenderung naik. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi. Jika permintaan naik sedangkan penawaran tetap, maka harga akan cenderung naik. 2. Inflasi karena kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga barang naik sehingga dapat menimbulkan inflasi. Kenaikan biaya produksi misalnya kenaikan upah tenaga kerja atau kenaikan biaya bahan baku atau kenaikan bahan bakar. Jenis inflasi berdasarkan sumbernya atau asalnya ada 2. 1. Inflasi yang bersumber dari luar negeri. Dalam perdagangan bebas, banyak negara yang saling berhubungan dalam perdagangan. Jika suatu negara mengimpor barang dari negara yang mengalami inflasi, maka otomatis kenaikan harga tersebut akan mempengaruhi harga-harga dalam negeri, sehingga menimbulkan inflasi. Contohnya, Indonesia banyak mengimpor barang-barang modal dari negara lain. Yang kedua, inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri dapat terjadi karena pemerintah mencetak uang baru atau penerapan anggaran defisit. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri juga dapat terjadi karena kegagalan panen, karena bencana atau lain-lain. Sekarang kita akan menghitung inflasi. Menghitung inflasi bisa secara bulan atau tahun. Data inflasi dapat digunakan sebagai indikator untuk mempertimbangkan berbagai kegiatan di bidang ekonomi. Oleh karena itu diperlukan ketepatan dan keakuratan dalam menghitung angka inflasi agar kebijakan yang dikeluarkan berjalan efektif. Misalnya, dalam menentukan kenaikan gaji atau upah, hendaknya menggunakan angka inflasi. Jika data inflasi pada tahun tertentu tercatat 6%, maka kenaikan upah harus mengimbangi angka inflasi tersebut. Kenaikan upah yang lebih kecil daripada inflasi menyebabkan tenaga kerja tidak dapat hidup secara layak. Rumus inflasi sama dengan indeks harga bulan yang dicari dikurang indeks harga bulan sebelumnya dibagi indeks harga bulan sebelumnya kali 100%.
Contoh, berdasarkan data BPS, Indeks Harga Konsumen atau IHK bulan November 2019 tercatat sebesar 112,01 dan bulan Desember 2019 sebesar 113,05. Hitunglah tingkat inflasi bulan Desember 2019. Jawab, penghitungan inflasi pada bulan Desember 2019. Langkah yang pertama, buat rumusnya. Langkah yang kedua, masukkan angkanya. Langkah yang ketiga, jumlahkan atau kurangi, bagi, dan kali, maka akan diperoleh inflasi bulan Desember 2019 sebesar 0,93%. Inflasi juga bisa dicari berdasarkan tahun. Rumusnya, indeks harga tahun yang dicari, tahun N, dikurang indeks harga tahun sebelumnya bagi indeks harga tahun sebelumnya kali 100%. Sekarang dampak inflasi. Tidak semua inflasi merugikan perekonomian. Ada kalanya inflasi diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan produksi barang dan jasa. Adanya inflasi mendorong perusahaan untuk memproduksi barang sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional. Selama inflasi masih di bawah 10%, kondisi ini masih dianggap baik. Di satu sisi, dengan inflasi di bawah 10%, daya beli masyarakat masih terjaga. Di sisi lain, perusahaan dapat memanfaatkan kenaikan harga untuk berinvestasi dan meningkatkan produksinya. Dampak inflasi, pertama bagi para penabung, yang kedua bagi debitur, bagi kreditur, bagi masyarakat yang berpendapatan tetap dan tidak tetap, dan bagi perekonomian nasional. Sekarang, apa dampaknya bagi para penabung? Adanya inflasi dapat menurunkan nilai real uang sehingga masyarakat enggan untuk menabung. Kondisi ini mengakibatkan jumlah uang yang tersedia di bank semakin berkurang. Padahal, sebagian besar dana yang disalurkan oleh bank kepada pengusaha bersumber dari tabungan masyarakat. Akibatnya, dunia usaha sulit memperoleh investasi dan meningkatkan kapasitas produksinya. Dampak inflasi bagi debitur atau pihak yang meminjamkan uang. Inflasi menguntungkan karena pada saat membayar pinjaman kepada kreditor, nilai real uang lebih rendah dibandingkan saat meminjam uang. Dan dampak inflasi bagi kreditor atau yang memberikan pinjaman. Inflasi sangat merugikan karena saat pengembalian nilai real uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjamkan uang kepada debitor. Inflasi bagi masyarakat yang berpendapatan tetap. Masyarakat yang berpendapatan tetap akan kesulitan mengikuti kenaikan harga barang dan jasa akibat inflasi. Masyarakat yang berpendapatan tidak tetap, inflasi akan menguntungkan. Adanya inflasi akan mendorong pengusaha untuk meningkatkan jumlah produksi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dampak inflasi bagi perekonomian nasional sangat banyak sekali. Yang pertama, bisa mengurangi tingkat investasi. Yang kedua, mendorong kenaikan suku bunga. Yang ketiga, mendorong penanaman modal bersifat spekulatif. Yang keempat, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi pada masa yang akan datang. Yang berikutnya, menurunkan daya saing produk nasional, menyebabkan defisit neraca pembayaran, dan menurunkan taraf hidup masyarakat. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengendalikan inflasi. Suatu negara memerlukan inflasi untuk mendorong produsen dalam negeri untuk meningkatkan kapasitas produksi. Akan tetapi, tingkat inflasi di atas 10% perlu dikendalikan agar tidak berdampak buruk pada perekonomian. Pengendalian inflasi bertujuan untuk mencapai tingkat inflasi yang ideal atau yang diharapkan. Kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengendalikan inflasi ada dua. Satu, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia dengan cara menambah, mengurangi, atau mempertahankan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Selain dengan menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk mengatur inflasi, juga dapat dilakukan dengan pendekatan agama dan sosial. Salah satu penyebab inflasi adalah kenaikan permintaan terhadap barang dan jasa oleh masyarakat. Kenaikan tersebut dapat disebabkan oleh perilaku konsumen masyarakat secara berlebihan dan kebiasaan hidup boros. Konsumsi yang berlebihan dan kebiasaan hidup boros merupakan sikap kurang terpuji yang bertentangan dengan norma agama dan sosial.
Dengan mengamalkan ajaran agama yang Anda anut, Anda akan lebih bijak dalam melakukan konsumsi. Bahkan Anda akan termotivasi menyisihkan sebagian rejeki untuk mendukung kegiatan sosial. Selain pemerintah, masyarakat dapat berperan dalam upaya pengendalikan inflasi. Masyarakat hendaknya membiasakan pola konsumsi hemat agar tidak menimbulkan inflasi. Anda juga dapat berperan aktif dalam mengendalikan inflasi, misalnya dengan menghemat uang saku, menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung, melakukan konsumsi sesuai dengan kebutuhan secara bijak. Dengan pembiasaan tersebut, Anda telah berperan aktif dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Ketika terjadi inflasi, daya beli masyarakat menurun, sehingga menyebabkan taraf hidup masyarakat juga menurun. Oleh karena itu, pemecahan masalah inflasi tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga diperlukan peran aktif masyarakat, yaitu dengan pendidikan karakter gemar menabung. Inflasi terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi. Saat inflasi, masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup karena keterbatasan dana. Oleh karena itu, diperlukan persiapan dana yang cukup dalam menghadapi inflasi. Misalnya, dengan cara menabung. Dengan terbiasa menabung, Anda memiliki cadangan dana yang dapat digunakan untuk mengimbangi kenaikan harga. Sehingga saat terjadi inflasi, Anda tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Hanya ini materi inflasi